Shalom teman-teman. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau ngasih tahu nih jadwal-jadwal Pelayanan yang ada di Shoot Fellowship. Yang pertama itu ada apa, Ci? setiap hari Senin itu ada United Movement Message. Jam 4 di IG-nya United Movement. Jadi dipantau ya kawan-kawan. ya, yang kedua itu ada Happy Day Setiap hari setiap Rabu, hari Rabu jam jam 7 malam di IG Shoot Fellowship. Nah, terus hari Kamis ada apa, Nas? Setiap hari Kamis itu ada United Movement gabungan. Jadi untuk teman-teman yang sekolah dimanapun bisa ikut United Movement. Itu jam 4. Linknya itu by Zoom, linknya ada di IG United Movement. Jadi dilihatin juga ya kawan-kawan. Terus hari Jumat itu ada apa, Nas? Setiap hari Jumat ada United Heart. Jadi buat setiap teman-teman komitmen terus pantengin Dipantengin grupnya. Nah, itu di situ nanti kalian ada link Zoom-nya, kalian bisa lihat di situ, terus kalian join, jangan lupa digabung ya. jangan lupa join. Dan hari Sabtu itu ada Saturday Fellowship setiap hari Sabtu jam 4 sore di YouTube Shoot Fellowship. Nah, terus hari Minggu seperti hari ini itu ada Sunday Fellowship setiap jam 4 sore juga di YouTube channel Shoot Fellowship. Nah, buat kalian yang mau persembahan, itu kalian bisa transfer, nih nanti ditaruh di sini. Nah, itu kalian catat nomor rekeningnya atau kalian screenshot, habis itu jangan lupa, kalau udah transfer ditulis ya, itu buat persembahan. Nah, terus ada apa lagi, Nas? Selanjutnya buat teman-teman yang rindu untuk baptis atau ada temennya yang mau baptis, bisa hubungi nomor di bawah ini untuk info selanjutnya. Iya, nah terus habis itu jangan lupa kalian follow IG-nya Shoot Fellowship sama United Movement. Di situ kalian bisa lihat info-info terbaru dari Shoot Fellowship dan di IG-nya Shoot Fellowship itu ada daily bread, ya kalian bisa baca. Oh iya, jangan lupa IG-nya Kids Fellowship. Jadi buat teman-teman yang punya adik-adik itu bisa nonton di sana, ada live-nya untuk ibadah bareng adik-adiknya. Iya. Di Kids Dan Fellowship ya. Jangan lupa itu YouTube-nya Shoot Fellowship, jangan lupa di-subscribe terus nyalain loncengnya. Biar kalau ada pemberitahuan langsung tahu deh ada ibadah. Nah, sebelum mulai siapin dulu Alkitab sama catatannya, sama hati, pikirannya, terus apa lagi, Nas? Udah itu aja. God bless kawan-kawan. Wahyu 14 ayat 14, tuaian di bumi. Nanti kalau lau lihat di atasnya sebelumnya apa? Pasal 13. Ayat 6-nya tuh pemberitahuan tentang penghakiman. Yang pertama lagi di atasnya, anak domba dan pengikutnya yang ditebus. Ya, begitu ya. Pokoknya semuanya sampai ke pasal 14 itu, makanya pasal 14 dibilangnya tuaian di bumi. 14 bilangnya dan. Aku melihat berarti itu sambungan dari atasnya. Ceritanya nyambung, itu bahasa cerita nyambung. Nah, terus apa yang Tuhan mau kasih tahu buat kita ya? Perhatiin ya, aku mau balik ke sini dulu buat semuanya kita, teman-teman di Shoot. Di masa-masa pandemik ini, masa apapun saja ya kan, aku tahu semuanya sedang mengalami yang namanya intense konflik. Intense konflik itu maksudnya pribadi kita masing-masing. Selama setahun pandemik pertama awal mungkin biasa-biasa aja. Terus naik bulan kedua, bulan ketiga, langsung akan terlihat diri kita yang sebenarnya pas masa-masa itu. Bahkan sampai hari ini terlihat kita gimana di masa-masa pandemik ini. Apakah kita masih serius atau kita setengah serius atau sama sekali gak serius. Nah ini dibilang ya ayat ini ya pasal 14 ini. Pasal 14 ini ya kan ini jelas-jelas dibilang waktunya yang sudah dibilangnya waktu yang sudah matang.
Wahyu 14. Waktu yang sudah matang begitu. Matang maksudnya gini, benar-benar sudah masak. Masak berarti udah siap. Udah siap surga, sudah bergerak. Bukan bergerak, benar-benar surga sedang mau mengambil tuaian yang sudah masak. Di pasal 14 ini. Tetapi sebelum ini ada di atasnya lagi ya kan, di atasnya. Pasal 13 menceritakan, ya kan, menceritakan setiap pemberitahuan tentang penghakiman lah. Pokoknya lagi dikasih tahu pasal sebelumnya itu ya kan, gimana anak-anak Tuhan itu ya kan terlihat serius atau tidak, setia atau tidak. Sampai sini mudeng kita. Wah, ya gitu. Makanya kadang-kadang ini bicara tentang keselamatan lah ya. Tentang keselamatan. Nah, aku mau arahinnya begini loh. Buat kita semuanya ya kan, komitmen. Arahinnya maunya gini, arahinnya. Aku mau arahin ke 2025 ini. Masa-masanya. Karena sisa 4 tahun lagi kita dari tahun sekarang 2021 sampai ke 2025. Halo. Bahasa Auk begini, bahasa Auk buat kita semuanya. Di masa-masa seperti ini ya kan, apapun aja ya. Jadi pokoknya gue tetap selama 4 tahun ini ya kan, gue tetap tidak kurangin kadarnya dulu. Bukan kadarnya dulu, kadarnya jangan pakai dulu, nanti pas 2005 langsung hilang kadarnya. Jangan. Halo, Wah, aku diingatkan begini, banyak banget keinginan kita, keinginan manusianya gitu loh. Keinginan pribadi kita. Nah itu yang akan membuat jadi hilang gitu loh. Hilang gairahnya, hilang passionnya. Nah gak taunya di pasal 14 ini jelas-jelas benar-benar Tuhan itu ya kan dari pihak surga. Ini waktunya dan saatnya. Saatnya maksudnya gini, ini hari ini sudah masak, sudah matang. Jadi ya kan kata pihak surga tuai gandum, peras anggur. Amin. Halo. Paham ya sampai sini ya. Jadi kalau ada nasihat, dengerin. Terus kerjakan. Lau mau nasihatin aku juga gak masalah. Karena ini benar-benar waktunya memang benar-benar waktu yang udah serius. Kan susah ya, maksudnya susah untuk kita bisa di masa tekanan kiri kanan. Kadang-kadang yang aku dapat begini loh kok Chris. Ini kan buat pasukan lau yang mengatur nanti ya kan. Pasukan gitu. Yang aku perhatiin semua pasukan gitu ada berapa anak-anak gitu ya pasukan. Yang aku lihat gitu pertarungan mereka bukan dari luar sebenarnya. Banyak kan dari dalamnya. Gitu loh. Dari dalam diri mereka yang makanya Tuhan mau bukakan ini buat kita biar terbuka gitu mata rohani kita. Ya kan hati kita terbuka. Enggak taunya ini bener serius ya gitu loh. Enggak bisa yang gimana-gimana. Siapa yang sini yang siap matiin mimpinya? Belum tentu ada yang bisa. Nanti selanjutnya tuh udah selesai karena nanti dia tuain ke bumi nanti lo baca apa namanya? Setelah tuain bumi ini pasal 14 nanti di situ ada nyanyian kemenangan. Lihat deh bawahnya, bener ya? Oke, nah sebelum ada nyanyian kemenangan perlu dituai dulu. Perlu ada tuayan dulu. Nah berarti masa tuayan ini ya kan ini masa menurut yang apa aku baca. Ini akhir Wak. Sudah waktunya, maksudnya startnya di pasal ini. Nah jadi pas pasal ini yakin lagi dipersiapin dikasih tahu. Siapa orang-orang yang gandum ini, siapa yang anggur di sini ya? Karena nanti kalau lau baca, ya kan lau baca nanti ada yang beda Wak. Yang akan membuat gue, jadi pas gue baca tuh, oh iya ya benar juga gitu. Maksudnya ini ada kata-kata yang beda. Coba kita lihat yuk. Tuayan di bumi, pasal ayat 14 ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Awan putih ya. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti apa? Anak manusia. Nah di sini dibilangnya ya kan dibilangnya kalau nanti para teolog Alkitab itu ada penafsiran. Nggak mungkin dong soalnya nanti ketika lihat sini seorang anak manusia ayat bawahnya diperintah oleh malaikat. Masa Tuhan diperintah oleh malaikat
Nah terus nanti bilangnya gitu penafsirannya ya kan dibilangnya. Tapi aku lebih suka begini ya kan, tetaplah biar ini lihat ya kan kalau gue lihat kitab Daniel 7 itu diceritain gitu seorang anak manusia duduk di atas awan. Ya kan? Nah terus gue compare itu agak sama, itu sama. Nah tapi yang gue dapat gini bahwa dibilangnya begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan, perhatiin deh, sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Dan yuk perhatikan, sebilah sabit tajam. Jadi bukan tumpul. Oke, kalau dibilang sebilah sabit tajam di tangannya. Jadi ya kan, penglihatan pertama itu ya kan, penglihatan pertama itu ada Yohanes itu ada seperti seorang anak manusia memegang sabit. Udah tahu ya sabit seperti apa ya? Ada yang tahu sabit? Celurit lah ya. Ya kan celurit itu. Bentuk sabit ya kan biasa kalau yang punya kampung biasa melihat tuh kalau ini padi gitulah ya. Itu sabit ya kan. Nah sabitnya tajam. Dan yang pegang itu seorang anak manusia. Ya, yang pegang itu seorang anak manusia. Kalau gue yakin, gue percaya ya ini adalah Tuhan sendiri. Nah dibilang gini, maka keluarlah seorang malaikat lain ayat 15. Maka keluarlah satu malaikat lain dari bait suci. Dan ia berseru. Berseru itu berarti suara yang kencang. Suara yang nyaring. Berseru dengan suara, dibilang itu berseru dengan suara nyaring. Kepada dia yang duduk di atas awan. Kepada tadi seperti seorang anak manusia. Langsung dia perintahkan malaikat ini kalau ada bait suci bilang. Ayunkanlah sabitmu itu. Suruh ayun. Dan dibilangnya tuailah. Karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Aku suka di sini ayatnya. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Yuk, apa yang mau Tuhan kasih tahu ya kan di sini teman-teman. Buat kita anak-anaknya. Ya. Tuhan mau ingatkan ya kan, mau ingatkan begini. Satu hal ya kan Tuhan bilang bahwa Tuhan sekarang ya kan, Tuhan di pasal 14, perhatiin deh kawan-kawan. Tuhan di pasal 14 ini ya kan, dia benar-benar sudah prepare. Halo? Prepare apa? Ya prepare ya kan dia tahu. Bahkan bapaknya yang sudah kasih tahu. Jadi gini, bapak yang di surga ya kan, itu memerintahkan malaikatnya ya untuk ya kan menyuruh ya kan bapak ya Tuhan untuk mengayunkan sabitnya. Kenapa? Karena waktunya sudah matang dan sudah masak. Nah aku mau bagiin buat kita di Shoot Fellowship ya kan di tempat ini. Buat kita nih ya kan. Buat kita untuk mempersiapkan bahwa ya kan waktunya kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Kalau kita bilang belum tapi kita nggak tahu kalau mungkin hari ini atau malam ini adalah waktu yang udah tepat bagi Tuhan. Halo? Ya, aku dengar hari ini akan ada gempa. Kalau nggak salah ya. Teman Auk bilang gempa gitu. Di Bali kalau nggak salah bilang. Bahasa gitu. Terus pas dia ngomong gitu, gue kasih tau, lu siap-siap nyong. Udah waktunya nih, ya kan. Gue bilang begitu aja. Ngapa kalau yang kayak gitu-gitu takut-takutin aja. Takut-takutin biar lebih ini ya kan. Ditakutin aja dia gak tobat juga, apalagi gak ditakutin. Dia takutin lagi lebih. Nah maksudnya begini, Tuhan mau mengingatkan buat kita gerejanya, yaitu kita nih, ya kan. Halo, begini loh kok Kris. Kita gak tahu ya kok Kris. Halo pasukannya. 2025 ini ya kan. Apakah ini sudah waktu nanti pas 2025 itu bukan launchingnya aja atau momentumnya dia. Aku gak tahu. Yang gue tahu gue selama 4 tahun ini gue mesti mempersiapkan. Bisa jadi nanti ya kan bisa dikurangi nama Tuhan. Bisa dikurangi nanti gak tahu 2022 gitu loh. Nah yang mau Tuhan siapin sekarang kita gini. Ketika Alkitab bilang tuaian sudah masak. Itu dari pihak surga. Bapa memerintahkan malaikat suruh anaknya. Nah ketika anaknya disuruh bahasanya begini oleh malaikat.
Bukannya sombong banget malaikat memerintah gue. Enggak, dia ikutin order bapaknya. Karena malaikat itu pesuruhnya. Ya kan? Gitulah. Karena mungkin Tuhan menurut gue, kalau gue renungin ya, kalau gue imajinasin. Ya kan Tuhan kita Yesus itu lagi duduk santai di tiang di awan-awan gitu ya kan. Terus dia pegang sabit aja yang tajam. Jadi ini lagi nunggu order bapaknya. Gak taunya keluar malaikat dari bait suci. Itu diperintahkan oleh bapaknya. Kat, tolong kasih tahu anak gua, udah matang tuh di bumi. Gitu bahasanya. Halo? Ya, karena ayat atasnya itu ya kan nanti buat kita para gerejanya untuk mempersiapkan pasal 13-nya. Nanti di sini masuk ke pasal 14-nya, nanti terlihat gerejanya itu kita sebagai gerejanya, kita itu di mana? Di gandum kah? Atau nanti ada yang di bawahnya lagi, ada malaikat lain yang memegang sabit. Jadi di sini kalau gambaran nanti kalauเราlihat di pasal ini, itu ada di ayat-ayat yang di bawahnya, itu ada malaikat juga pegang sabit, Wak. Betul ya? Halo? Tadi kalau udah baca ya. Nah maksudnya begini, yuk kita mulai belajar untuk serius dari sekarang. Halo. Wah. Bukan sekedar di dalam doang sini kita rohani. Di luar juga mesti mempersiapkan. Tadi aku balik lagi ke atas ya. Pertarungan kita itu di dalam intens konflik. Sampai kapan? Sampai dia bilang Tuhan, ini waktunya, startnya. Sudah matang di bumi. Berarti yang gue baca tadi pasal ini, kalau semuanya sudah dibilang tuh Bapa di surga bilang udah matang di bumi. Tidak ada lagi bisa balik . Halo. Lalu masih ada keinginan gitu, udah gak bisa. Karena langsung ayunkan, waktu di bumi sudah matang. Suruh ayunkan, dia langsung ayun loh. Diayunin, cabut, dipegang dulu, selak. Terus bicara apa yang diayunkan, Wak? Ini gandum. Pas diayunin. Gandum ya kan, kalau dia matang menurut gue ya, yang gue baca, yang gue kenal gitu, yang gue pelajarin. Gandum gini, kalau orang nih kita nih gereja Tuhan, kan kita ditanam di bumi ya. Soalnya ini tuanya di bumi kan, kita lagi di bumi nih. Kalau kita sudah matang, berarti ya kan itu siap dicabut, paham ya. Kehendak di bumi udah mati. Nanti di pasal 13 di atasnya, itu banyak tekanan gerejanya, anak-anaknya. Dilihat kesetiaannya, hujan, kepanasan, bahasanya begitulah. Masih tetap enggak? Gitu loh. Ayo mulai bangkit. Selalu kan diingatkan ya kan, apalagi ya. Aku udah juga ngobrol sama Kok Kris. ini kita mesti ngebut. Aku kalau di luar selalu beritain tentang Tuhan, maksudnya kalau ketemu siapa gitu, Tuhan siapa. Kasih tahu Tuhan lagi bergerak begini, mau didengar sama mereka enggak bodo amat. Tapi mereka respon dan mereka mau seperti kayak kita. Kenapa? Ya kan mereka gitu, karena dia nanya gua, apa yang lu kerjakan di shoot? Selaku katanya lu leader atau gembala apa ngapain gitu. Ya gue gak ada yang kerjain, yang ngurusin aja anak-anak. Sampai dia ngomong A, sampai dia ngomong begini B ya gue kerjakan. Sampai dia ngomong C. Jadi gak ada gue ngurusin yang harus misalnya rapat ini. Ya kan ketemu ini gak ada. Kalau gak disuruh gue gak mau. Paham sampai sini ya? Maksudnya gue mau belajar gini. Kita mau belajar percaya banget sama dia gitu loh. Walaupun itu kayak susah. Kenapa susah? Karena dosa. Halo? Godaan-godaan itu yang namanya Babel, Wak. Nanti setelah itu Babel habis semua tuh Babel. Halo? Paham ya sampai sini ya? Nah itu yang kita lagi terus perjuangkan. Dan aku rindu ya kan buat kita ya kan. Nggak usah gimana-gimana gitu ya kan. Maksudnya gini, contoh ya.
Kadang-kadang baca Alkitab aja membuat lu males. Doa membuat lu males. Bagaimana mau dituai sama Tuhan di bumi. Walaupun tuh kayaknya gue baca biasa-biasa aja. Enggak ada yang biasa, Wak. Apa yang lu baca itu pasti luar biasa. Yaitu Alkitab ya. Apa yang lu baca tentang Tuhan itu pasti luar biasa. Walaupun sekarang lu belum terjadi apa-apa dalam hidup lu. Tapi gue yakin itu lagi dikumpulin. Tunggu waktunya Tuhan akan menuai. Dalam hal ini yang Tuhan mau kasih tahu buat kita. Kita lagi diajarin sebagai pekerja-pekerjanya tuaian sudah menguning. Tetapi jangan lupa Tuhan juga mau menuai. Hai, kita menuai, Tuhan juga mau menuai. Tunggu waktunya. Bahasanya ada saatnya. Paham maksudnya? Halo? Siap. Ayolah ada saatnya, aduh ya kan. Bahasanya ini bahasa gini, selalu diingatkan ya kan gimana nih ya biar kehendak kita di bumi itu mati. Orang-orang yang mati berarti orang-orang yang sudah matang. Hai, tolong dipersiapkan banyak, bukan banyak ngulik, banyak untuk siapa lagi yang mesti gue kasih tahu. Dengan kehidupan gue ini siapa yang mesti gue kasih tahu tentang Tuhan bisa biar dia dilawat Tuhan. Karena cepat atau lambat nih masa kata Tuhan gini, sementara cepat atau lambat aku akan menuai kata Tuhan. Halo? Jangan berhenti, jangan langsung diem, stuck, nasi ya kan udah biasa aja kerjakan urusan kehidupan kita sehari-hari. Jangan, itu mah kecil banget. Guys, aku selalu bilang ke leader, Bapak leader, wah aku kasih tahu buat Lau, ya kan. 15 tahun kita ya kan sudah ikut Tuhan sampai hari ini. Aku tidak pernah kekurangan sedikit pun. Yang cuma mau direnungin dipikirin cuma Tuhan. Kenapa? Karena cuma dia doang hidup gua. Kalau gue mikirin Elvin, mikirin Lisa, Lucy gak pernah selesai, Wak. Karena mereka terus bertumbuh, berkembang, berbuah ke kiri dan ke kanan. Jangan juga ya mesti. Gak pernah habis gue mikirin yang kayak gitu. Nah pas mikirin Tuhan langsung berhenti stuck gini. Tahu gak pas mikirin Tuhan? Cuman dibilang apa begini, ini diri awok dibilang gitu. Udah pikirin gua, kenapa? Ya kan kerjakan apa yang menyenangkan hati gua, selesai Wak. Terus bisa gak kita? Bisa karena kita miliknya. Halo? Halo? Semangat kita? Kita miliknya. Bahasanya selalu bilang. Ya kan gue bilang mau kok Kris. Kasih tahu semua anak-anak pasukannya. Lalu. Jangan kurangi sedikit pun. Punyanya Tuhan. Jangan kurangin. Awal-awal lo melayani ya kan dengan tenaga yang full 100%. Ketika lo menjalaninnya ya kan ada badai. Ada intens konflik dalam diri lo. Lau mesti lihat itunya walaupun itu gak enak dan sakit. Tapi lau mesti ngejos lagi Wak. Halo yang tadi yang suka rajin-rajin bersih-bersih lakukan dengan segenap hati. Yang suka jemput-jemput lakukan dengan segenap hati. Jangan kurangin. Tuhan bilang ini waktuku. Waktuku ya kan nanti lihat waktuku. Kalau aku bilang sudah matang kata Bapa di surga. Kasih tahu anak gua, tuai sekarang. Karena aku sudah melihat semua bumi sudah matang. Tahu nggak kawan-kawan? Dan tentang matang ini. Ini bicara tentang anak-anak Tuhan, gerejanya. Gerejanya yang matang, gerejanya. Gerejanya yang apa? Gerejanya yang setia. Mari kita merenungi masing-masing buat diri kita, pribadi kita. Apakah kita setia dengan Tuhan hari-hari ini? Yang bisa jawab cuman kita John. Bukan Auk. Halo? Dan Tuhan yang lihat. Kesetiaan menghasilkan buah yang matang.
Kalau Lau sudah mengurangi nih. Manusia, gini nih Jordan. Ya, ini setia ya. Lau Jordan di sini 0 misalnya sampai 50. Kita kan ada takarannya ya masing-masing. Takaran ke Tuhan ya udah tahu. Nah mungkin setianya Lau harus sampai segini nih fullnya 50. Ya harusnya begini nih. Tapi lalu perjalanan cuma di sini aja kamu. Tapi sebenarnya ini langkahnya udah di sini. Paham gak sih maksudnya? Ngerti gak? Nangkep gak? Ada yang gak nangkep nanti setelah ini lo nanya itu maksudnya apa sih gitu. Nangkep gak? Nih ya Elvin di sini 50. Kadarnya kesetiaan kan Tuhan yang tahu ya kan. Kamu di sini levelnya. Nanti lalu kalau kamu habis itu 50, nah itu sempurna setiamu. Itu gua dapet ya. Segitu. Sampai sini. Nah pas lagi dalam perjalanan kehidupan kita sebenarnya udah di sini. Gitu loh Cum. Tapi nggak tahu level setia kita masih di sini. Nangkep? Nangkep ya Lisa ya? Setia aja Wak. Ya kan? Gue tahu kaki Lau nggak bisa diam. Tapi tetaplah setia. Ya, pokoknya setialah. Gitu loh. Halo mau setia? Ya semangat kita ya. Ingat nih ya kan pertarungan cuma di intense konflik. Halo, kalahkan dong intense konfliknya. Kalau biasa makan sambal, kan gak sedep deh gak makan sambal. Ya ilah, wah itu gak nambah iman. Yang penting kenyang. Bener ya? Oke? Ada anak-anak di sini makan nasi goreng pakai nasi putih, yang penting kenyang. Namanya brown dan white gitu. Yang penting kenyang men. Oke? Kalau Chris saya sakit cuma dikasih batagor apa somai doang. Kenyang tuh doi, sembuh juga keluar dari rumah sakit. Gak perlu makan makanan heboh. Oke? Semangat kita. Ya mau menang kita. Ya yang pertama Tuhan mau ajarin begini teman-teman. Yuk tuayan sudah matang. Yang ngomong itu nah, Bapa di surga. Dia memerintahkan anaknya ya kan suruh tuai. Gerejanya bicara tentang kesetiaan. Sudahkah kita setia sampai hari ini? Halo? Lalu gak usah jauh-jauh lah ya kan. Apakah teman-teman masih ingat agendanya 2025? Apakah Lau masih jojoran untuk agendanya? Aku mau ingetin ya buat teman-teman. Taruh di hati Lau. Ya kan biar keluar di pikiran kita sampai darah kita. Otak kita cuman gini tujuan. Ku mestian jojoran nih. Apa yang sudah Tuhan katakan. Bisa enggak? Biar nanti dalam perjalanan selama 9 bulan ini. Ya kan 4 tahun 9 bulan ini. Apakah kita masih mikirin itu? Atau mikirin yang lain? Nah itulah pertempuran kita. Gitu loh. Halo. Ya akhirnya punya kerinduan. Maksudnya gini bukan punya kerinduan saja. Kalau punya kerinduan itu cuma burning inside ya kan. Panas dalam doang tapi gak ada keluarnya. Masalah boleh ada. Tekanan boleh ada. Apapun aja yang melanda hidup Lau. Yang menabrak diri Lau. Udah itu kita mesti menang dalam kehidupan. Fight gitu dalam kehidupan. Dan gue yakin gak bakal pernah ditinggalin kok sama Tuhan. Orang-orang yang setia dan orang serius sama Tuhan gak ditinggalin. Walaupun lu kayak sepertinya masuk dalam lembah kekelaman. Gak makan lah. Rasul Paulus lihat deh baca. Penjara, dihina, dicambuk. Dia apa? Itu Paulus kasih tahu ke kita. Apakah kita sudah sama seperti Paulus? Kan belum kan? Halo? Belum pernah kan kayak gitu kan? Lau baru baru nggak dihargai aja lu udah ngemeng, udah marah-marah. Gak diperhatiin udah marah-marah. Padahal belum dicambuk. Ya kan lembek banget anak Tuhan. Terus aku pelajarin itu tanda kutip, memang susah. Mental seorang pemenang itu gak begitu. Mental kekristenan ya kan, prajurit Tuhan. Kalau kayak gitu itu mentalnya bukan mentalnya Kristus. Halo? Semangat kita? Oh ya kita bergerak ya. Pertama mulailah kita didapati setia dengan Tuhan. Gerejanya, tuayan dia yang bilang setia.
tadi gambarannya seperti ini. Sekarang kita di mana? Temuin level setia kita, pasti Tuhan tahu masing-masing setia kita di mana nih. Ya, kehidupan terus berjalan, waktu terus berjalan. Harusnya kehidupan hari ini setia kita di sini. Besok setia kita beda lagi. Besok setia kita beda lagi. Tapi kadang-kadang udah maju-maju setia kita masih di sini terus. Tapi gue enjoy aja Kak, ya terserah ini udah penghakimannya. Udah waktunya. Semangat. Amin semuanya. Amin ya. Sekali lagi bilang kiri kanannya, masih setia gak sih lu? Lanjut yuk. Oke kita lihat yuk ayat yang ke 16. Baca deh 16 deh, Elvin baca deh. Ya. Tadi ya yang terakhir ya. Oke, jadi Tuhan ya kan menuai nih. Ya kan? Tuhan itu menuai di sini. Menuai gerejanya yang di bumi yang didapati setia. Jadi nanti di sini pasal Wahyu 14 itu ada 2 penuaian, Wak. Penuaian pertama dari pihak Tuhan. Bukan dari pihak Tuhan sendiri ya. Beserta malaikat-malaikatnya. Ya, itu. Ayat 16. Terus lihat 17 yuk. 17 AG baca deh. Malaikat lain, berarti ada malaikat lain keluar dari mana? Bait suci yang di sorga. Juga padanya ada apa? Jadi ada malaikat ya kan. Si angel nih ya kan bawa sabit. Ya. Jadi yang kedua. Jadi ada malaikat satu lagi keluar dari bait suci pegang sabit. Ya, sabit yang apa? Tajam. Jadi sama-sama ya kan tajam. Ini bukan pendekar ya. Sama tajam nih. Lanjut lihat ya. Ayat yang berapa tadi 17 ya. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Ayat 18-nya deh. Alfa baca alfa. Dan seorang malaikat lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. oke, yang pertama tadi malaikat keluar dari bait suci. Ya kan? Nah, terus yang kedua ada malaikat lagi. Ya, malaikat lagi keluar dari mana? Mesbah. Mesbah tahu ya tempat apa? Buat apa taruh apa? Korban. Nanti wahyu-wahyu yang sebelumnya itu nanti dijelasin ada tuh. Ya kan mesbah di sini, mesbahnya di sini gambarannya tentang itu, Wak. Tentang anak-anak Tuhan yang setia yang mereka mati di dalam Tuhan, yang mereka teriak, kapan nih waktunya dihakimi gitu. Di sini. Jadi lalu jangan berpikir biasa aja. Setiap darahnya anak Tuhan atau martir atau apa itu teriak, Wak. Ngeri. Benar-benar teriak. Jadi kalau lawan belum berdarah-berdarah gak ada teriakan. Paham ya? Halo? Kok cuma masalah cincin? Ya kan? Masa-masa yang seperti gitu. Ya, cuma masalah-masalah hubungan. Terus masalah-masalah apa lagi itu? Ekonomi. Gak ada teriakan, Wak. Tapi musi darah yang keluar. Orang-orang setia. Itu ada teriakan. Paham ya sampai sini ya? Mengerti kita ya? Terus mau bergerak ya? Lanjut ya. Dibilang apa? Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Latin deh. Ia berkuasa atas apa? Ada api, men. Berkuasa atas api dibilangnya. Dan ia berseru lagi. Yang dari mesbah berseru. Ya kan seru dengan nyaring ngomong kepada malaikat yang pertama tadi yang keluar dari bait suci. Yang bawa apa? Sabit. Betul ya? Alkitab bilang begitu. Berseru dengan suara nyalain kepada malaikat yang megang sabit tajam itu. Katanya
disuruh ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah matang. Nah, aku tadi renungin ya kan, aku kulik semuanya. Pas aku kulik nih, perhatiin deh, kalau teman-teman yang mengajar. Dikasih tahu begini, ayunkan sabitmu. Ini ada yang aneh, Wak, ada yang ganjil gini. Harusnya pohon anggur itu bukan pakai sabit, Wak. Halo? Baca deh ya, kalau laun nanti belahnya gitu. Nggak ada pohon anggur, kalau launan pohon anggur, nggak mungkin pakai sabit. Emang anggurnya segede pohon kelapa, mesti pakai sabit. Ini cius ya. Halo? Ini cius. Jadi bukannya main-main, makanya dibilangin pohon anggur dibilangnya. Pohon-pohon anggur dibuni karena buahnya sudah masak. Kok pakai sabit ya kan? Aneh deh. Anggur kan kecil. Kalau sabit berarti kan ngeri banget. Ini namanya kayak carok. Kalau mau bilang carok. Boleh pakai celurit gitu loh. Ada tisu enggak? Tisu. Udah sini aja. Paham sampai sini ya? Latin ya? Teman-teman kalau baca. Kepada malaikat memegang sabit tajam itu kata ayunkan sabitmu dan yang tajam itu dan potoklah buah pohon-pohon anggur. Kocak di sini. Ya kan? Yang aku dapat gini ya kan? Tuhan mau ajari begini. Pohon anggur kenapa harus mesti pakai sabit? Gitu loh. Harusnya dipotong aja kan? Apa gitu harusnya? Pohon anggur. Nangkep dulu sampai sini ya, kawan-kawan. Nah, jadi yang kedua itu ya kan dari pihak Tuhan itu malaikat, ya kan? Malaikat itu ya kan, itu disuruh tuai. Tuainya tapi pohon anggur, Pak. Pohon anggur, kayak gitulah ya, pohon anggur. Disuruh tuai pohon anggur, pakai sabit juga. Nah, terus gambarannya pohon anggur di sini kalau nanti lau baca ya kan ayat atas sampai nanti ke bawah, itu ada bicara di kitab ini Apokalip ini, itu bicara tentang Babel, Wak. Halo? Anggur. Halo? Anggur. Maksudnya gini, gerejanya yang setia ini tidak tergoda, Wak, dengan keadaan Babel. Makanya nanti akan di Yoel, ya kan Yoel 3 itu juga dijelasin. Ya kan? Kitab Yoel. Bahwa gini, bahwa malaikat ini ya, yang menyabit pohon anggur, kok anggur kan bicara tentang sukacita seperti itu. Nah tapi kata itu beda, Wak. Maksudnya beda gini, ini yang anggur ini ya kan, ini orang-orang yang tidak setia. Halo? Gambarannya. Dengan kehidupan Babel. Semangka kita semuanya? Halo? Mengerti ya sampai sini ya? Karena apa? Karena dibilangnya yang keluar, Alkitab yang bilang keluar gitu, ada malaikat yang keluar dari mezbah. Nah, di sini dibilangnya yang keluar dari mezbah ya kan, sini gambar nanti kalau kita lihat ya kan. Apa namanya? Wahyu 6 coba deh kita buka Wahyu 6. Apa tuh baca? Wahyu 6. Wahyu 6. Wahyu 6 ayat yang ke berapa tuh? 10 kali ya. Tuh berapa? Coba baca deh John. Wahyu 6 apa hubungannya? Apa? Ya yang 10-nya apa? Ceritanya tentang apa? Nah yang kedua, scene yang kedua dibuka itu bicara tentang kengerian. Yang ini joyful, jelas. Yang ini ngeri. Ini bicara tentang keselamatan, bahasanya begitulah ya.
keselamatan. Makanya betapa pentingnya buat kita gerejanya untuk tetap didapati setia dengan Tuhan. Apapun aja lah yang terjadi lah, apapun aja yang sedang kita jalanin. Entah di dalam keluarga, dalam studi, kerjaan, hubungan apa saja. Tetap pokoknya gue sama Tuhan enggak bahasa-bahasanya aku kan selalu bilang enggak mau kurangin terus kapasitasnya ke Tuhan gitu loh maksudnya. Kalau gue melangkah dengan 10, gue tetap 10. Kalau bisa gue terus naik ya kan jadi 100, 10 kali 10. Ya kan? Dari 100 gue mesti naik lagi 100 kali 100. Jadi lompatannya jauh jangkauannya. Jangan mau begini. Selalu Ok bilang gini, Ok ngobrol sama beberapa anak tuh sama saya juga bilang gini. Pokoknya kita mesti berdoa minta Tuhan apa? Setiap agenda ini Tuhan itu agendanya besar. Nah kalau Tuhan kasih agendanya besar di tempat ini, dengerin deh teman-teman. Ya kan, kalau lau menangkapnya dengan serius, nangkapnya bisa dibukakan ya kan. Mata rohani lau bahkan batin lau dibukakan. Gue yakin, sangat yakin. Tuhan tuh pakainya gila-gilaan buat anak-anaknya. Walaupun yang kita jalanin kok kayaknya begitu-gitu doang. Tapi gue yakin Tuhan itu gak bilang begini di surga. Oh gitu-gitu doang tuh UM. Enggak, kagak. Ukuran kita lihatnya begitu. Makanya dari situlah ya akan terlihat siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Halo, paham ya? Jadi bukan banyak bacot. Bukan sekedar posting-postingan doang. Percaya deh, aku juga sedih sih sebenarnya. Ya kan, kalau didapati kawan-kawan yang di situ kurang setia, ada yang kurang setia. Kurang setia. Sayang banget gitu ya. Yang dulunya melangkah cium. Semangat. Terus sekarang kayak udah mulai. Ya udah kelihatan lah. Terus buah apa yang didapati orang yang gak setia Wak? Gak ada Andre. Kagak pernah ada apa-apa. Gak ada buahnya. Walaupun mereka ya kan sepertinya ya baik-baik aja. Justru yang baik-baik itu berbahaya. Kekristenan itu tidak ada yang baik-baik. Kekristenan itu berbahaya. Udah gitu aja. Halo, aku di sini nggak anti yang namanya kelimpahan. Halo, baca deh hamba Tuhan deh. Pas meeting English Word, tuh aku suka ya kan Bapak Iman, perjalanan hidup. Tapi gue baca, dia udah ngalamin. Maksudnya gini, dia begitu dengan Tuhan. Tapi itu ceritanya dia, bukan cerita gue. Lo mesti temuin ceritanya dengan Tuhan. Inilah ceritanya Tuhan kasih di sini. Halo, ini makanya sekarang nih ngebut nih. Halo, wow, jos ya kan. Bahasanya kalau apa namanya gue sebagai itunya dia pakai pecut. Ayo jalan, pecut sampai darah. Cuk yang penting sampai victory. Nike anti victory wah. Ya, tuh yang Nike ya gitu kan, dia pas melihat kemenangan dia lari beritahu ke raja. Ketika beritahu raja sampai depan raja ya, dia cuma bilang victory, mati. Itu Nike. Makanya Nike gak pernah turun harganya kan. Kali masa pandemik doang kali ya sel. Turun-turun juga turunnya begitu ya, kan sel 50%, 5 juta. Muarnya juga berat banget ya pandemik gitu ya kan. Ya. Semangat tuh. Halo. Ya kan, yang kedua adalah malaikat, perhatikan mesbah. Dari mesbah ada yang namanya korban. Gue yakin ketika kita berdoa, kita bangun mesbah ya kan tidak ada kepentingan buat pribadi kita. Ketika mesbah dibangun harus ada korban di dalamnya, korbannya kita. Ketika korbannya kita di dalam situ, wah itu pedih. Gak usah perih lah, pedih. Korban itu. Tapi ya kan gue yakin ya kan. Kalau korban yang kita taruh, korbannya diri kita di situ itu pedih. Wah itu teriak wah roh kita. Ada teriakan. Wih, ya kan. Crying out. Ada teriakan. Teriakannya sampai ke surga. Bapak dengar. Ketika Bapak dengar gini. Hai ya kamu malaikat keluar. Tuai. Di bumi sudah matang. Tuh ya pohon anggur.
Jangan dipotong. Maksudnya bukan pakai gunting anggur bisa gitu. Pakai sabit. Sudah waktunya. Sudah matang. Bicara gini, kalau ditolak, ngomongin Tuhan. Lau benar tapi kayak kesannya tidak benar. Udah gak usah pusing. Ada teriakan-teriakan. Kalau lau bangun mesbah. Jangan teriakan Tuhan aduh belum bayar ini. Tuhan belum bayar ini. Ya ilah. Emang Tuhan bang lu. Lu mau kredit sama Tuhan? KPR, Tuhan KPR dong. Gagal. Itu mah teriakan apa? Mentalnya basah, mentalnya miskin. Halo? Kau bilang sampah lah. Teriakan gitu. Teriakan gitu, Tuhan nih gimana Tuhannya? Daerah utara Tuhan, tolong Tuhan. Tapi bawa di mesbah diri kita tetap situ. Tuhan Wisma Asri itu gimana, daerah sana-sana tuh gimana Tuhan. Ya kan? Daerah Tambun itu gimana Tuhan itu ya kan. Ya, jiwa-jiwa, pernah gak lo doa gitu UM? Taruh di mesbah, diri lau berdoa. Halo? Bawa ke situ, itu nanti ada teriakan-teriakan yang lahir. Pas teriakan lahir ditampung, malaikat turun. Wah. Orang-orang yang gak setia, gak dengar. Ya kan apa yang Tuhan katakan, dia akan masuk di sini. Kalau teriakan kita sampai dan mereka merespon masuk di sini. Gitu. Sebelumnya kita di sini atau di sini. Kalau kita masih di sini, teriakan kita mah gak akan naik ke surga. Halo? Percayalah ya kan. Bahasanya kita di shoot gini, udah jalan aja gitu. Halo? Jalan aja. Hari ini udah hari kerjakan. Finish, selesai. Besok selalu. Nanti gue baca, oh ada lagi jalan. Terus hari ini selesai. Besok selesai. Udah gitu aja. Nanti satu waktunya Tuhan kita gak tahu. Waktunya Tuhan kita gak tahu, ukuran kita gak tahu didapati setia sama Tuhan. Kalau kita neko-neko, kita ya kan banyak alasan, banyak ini susah. Gak akan bisa. Terus yang dibahas cuma itu aja masalahnya. Empret tuh. Susah. Mau jadi burung Raja Wali terbang tinggi gak bakalan. Mimpi kali. Halo? Ada emprit. Semangat kita? Ya paham ya. Mungkin sekarang lau belum ngalamin Lisa. Belum ini Lisa. Tapi nanti lau buktiin. Umur lau kan akan tetap naik. Akan dewasa. Apakah Lisa sekolah minggu terus? Gak mungkin. Lucy, semuanya naik. Makanya Allah bilang pergunakan waktunya yang ada sekarang. Halo? Jangan show pamer buat dirinya di media. Kasih tahu tentang Tuhan. Halo? Paham sampai sini ya? Ya paham sampai sini ya? Mau semangat kita. Aku ngomong gini pokoknya bukan gimana-gimana ya kan. Biarlah kawan-kawan semua kita tim didapati setia. Jangan kurangin. Aku yakin ada upah di dalam kesetiaan. Halo? Ya kan upah dalam kesetiaan lau pokoknya Tuhan yang tahu lah bahasanya. Nah cuma aku mau rapiin, mau lurusin, mau runcingin. Supaya kawan-kawan jangan lupakan agenda yang Tuhan taruh. Dan ini butuh kesetiaan. Halo, butuh kesetiaan untuk bisa kita bersama-sama Tuhan menuai bahasanya gitu. Ya, kalau Tuhan yang sudah bilang, ini waktunya Dylan, gerejaku didapati setia. Dan yang nuai itu bukan kita, langsung Tuhan di bumi. Diangkat. Biasa kalau potong itu aku pernah lihat ya kan di Purbolingga. Potong gitu, serot, tabut, terus dia taruh. Digendong gitu loh. Kandumnya. Awas hati kita. Nah kalau yang ini terakhir. Dengarkan kawan. Kita baca lanjut lagi. Ayat yang ke-19. Jordan baca yuk. Apa kilangan besar? Murka. Murkanya Tuhan ya. Murkanya Tuhan beda dengan murkanya Kokris. Halo? Ini murkanya Tuhan. Berarti gini. Kesabaran sampai gimana kata kesabaran? Berarti Tuhan punya
waktu juga buat sabar. Bener ya? Halo? Ya kan? Masa sabar tuh gak ada batasnya. Katanya pas aku baca, katanya waktunya sabar itu ada batasnya, Wak. Di pasal 14. Sabarnya Tuhan. Bener ya? Karena karena udah masak tuh. Pohon anggur, potong mereka, ayunkan sabitmu, ketika potong taruh di kilangan yang besar. Nah orang Yahudi itu kilangan yang besar, nanti laut terserah mau searching mau apa gitu cari tahu deh. Ya kan, gak tahu itu kalau anggur itu diperas itu diinjek Wak. Di atas, nanti dia airnya tuh ngalir. Wah, ke bawah ditampung, diinjek. Murkanya Tuhan seperti gitu kata kok Chris. Gitu loh Juan. Jadi lo pilih deh, ya kan? Mau di bumi ini lo mau diinjek-injek sama bumi apa sama Tuhan? Pilih. Diinjek sama dunia ini, ya kan? Kehendak kita mati. Ya kan? Gitu loh. Tapi kalau diinjek sama Tuhan, wah, kehendak kita masih ada. Nah orang-orang yang masih ada kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan, waktunya Tuhan, waktu sabarnya Tuhan, selesai diinjek-injek kita sama Tuhan. Ini bukan cerita si Daud ya, lebih baik gue jatuh ke tangan Tuhan, langsung selesai. Itu masih sabarnya Tuhan masih ini, tapi ini sabarnya udah nggak bukan sabar, udah habis sabarnya gitu bahasanya. 14, pokoknya di pasal 14 sudah selesai. Makanya setelah itu ada nyanyian kemenangan. Orang yang bisa nyanyi kemenangan itu adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang gak setia susah untuk menyanyi. Maksudnya nyanyi untuk gue kasih tahu Tuhan susah orang setia. Mau nyanyi apa, ya kan? Doa aja gak setia, baca gak setia, pelayanan gak setia, kerjaan juga kurang setia. Susah. Mau ngomong apa mereka nyanyi? Halo? Semangat bro. Halo. Paham ya? Jadi bahasanya begitulah. Ya. Orang-orang yang gak setia sama Tuhan, berbalik kepada Tuhan itu seperti diinjak Wak. Anggur itu bicarakan tentang darah ya. Mengalir itu darah. Di situ sih gak ada kiasan, ya gak ada ininya lah maknanya gimana. Tapi itu bicara tentang ya udahlah. Ya kan kengerian bahasanya. Karena darahnya sampai ke kekang kuda atau leher kuda ya. Kekang kuda di mana kekang kuda? Kuda semana tingginya? Kok kuda laut segini ya? Kekangnya mana kuda laut? Gini, itu mas gini. Kata Lisa, wah rumah aku banjir wah pas aku cek. Kagak. Nggak tahu airnya dia bocor. Saya gitu bahasanya. Ya kan? Kekang kuda, tukang kuda kan sampai ke mulutnya kuda kan. Ini kita jangan lihat kuda kita lah ya. Kuda Indonesia kan kurang. Kuda luar lalu kalau nonton apa namanya film-film itulah ya kan. Film-film kerajaan kayak gitulah ya. Itu filmnya Troy. Kudanya kan keren-keren tinggi. Nah itu lihat kekangnya sampai segitu, ya tinggi segitu. Ya, pernah naik kuda teman-teman? Dia lebih tinggi dari lu kan? Kalau lebih pendek berarti poni kudanya. Bonsai namanya, kuda bonsai. Kuda kan tinggi, nah kuda bayangin wah darah segitu. Maksudnya dibilangnya kilangan masuk situ darahnya mengalir seperti segitu tingginya. Nah diingatkan gini, itu bicara tentang kengerian. Masuk gini, orang-orang yang gak setia dengan Tuhan, yang berbalik dari jalan Tuhan, maksudnya berpaling dari Tuhan, ya kan tipe-tipe seperti gitu, itu nanti akan masuk dalam kengerian. Halo, repot ya ikut Yesus ya? Halo, Wak, sampai sini mengerti teman-teman? Jadi tolong bekerja sama semua kawan-kawan tadi di rumah, tetaplah setia dengan Tuhan. Masa-masa seperti ini pergunakanlah ya kan mulailah bersaksi. Bersaksi dalam arti gitu ya, di dalam kerjaan lau, dan sikap lau. Bersaksilah. Biar banyak orang yang tidak setia jadi akan setia dengan Tuhan. Yang tidak mencari Tuhan jadi mulai cari Tuhan. Maksudnya begitu ini saatnya, waktunya. Ya, jadi jangan banyak diem. Jangan banyak cuek, malah bahasanya tadi yang pertama ya kan, orang setia ini kehendak di buminya, ya dengar ya, orang setia itu pasti dia matang, masak belum. Nah matang itu kita ditanam di bumi, maka yang Tuhan dituai ini
ya kehendaknya sudah mati di bumi. Ini sudah matang. Dibawa ke Tuhan. Ngeri, Wak. Jadi makanya memang mau gak mau ya kita mesti mati sama bumi ini. Kehendak bumi ini mesti mati. Halo, selalu kita buat, selalu aku ngomongin gitu ya kan. Udahlah ya kan, no dream lah, ikut Tuhan mah. Tapi kerja aja, kalau mau kerja lah yang bener lah. Ada upahnya. Halo, tapi udah gak ada yang gimana-gimana lagi keinginan. Karena mimpi gue, keinginan gue pasti kecil, gak ada apa-apanya dibanding mimpinya dia sama keinginan dia. Kan kita belum pada pulang ya, nanti kalau kita pulang nih, ya kan, nanti baru sadar. Pas kita ketemu di sini semua, bener juga ya kak ya, gitu pasti. Karena belum aja. Kalau kita udah sampai di sini baru sadar kita, iya ya, waduh. Nanti baru lu renungin, iya kemarin sih dia kenapa gak mau ikut ya, bisa lah begitu. Tuhan. Karena kan belum, ceritanya belum selesai. Halo, amin ya. Biarlah kita terus didapati orang setia dengan Tuhan, tidak berpaling. Halo, tidak berpaling ya. Dia gerejanya disabit hari ini akan menjadi gandum-gandum yang berbuah, Wak. Yang isinya gak kopong. Nah orang-orang yang dibilang pohon-pohon anggur, ya kan. Pohon-pohon anggur, berarti kan pohon anggur sukacita tapi di cabiknya ya kan. Bukan pakai gunting tapi pakai sabit. Gak tahu dilempar ke kilangan. Kilangan murkanya Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan buat kita, orang-orang di sini adalah orang-orang yang kurang setia. Tidak setia. Jadi Aux mau ingatkan buat kita semua tempat ini ya kan. Biarlah kita didapati orang-orang yang stabil. Konstan. Dengan Tuhan. Halo. Halo. Ada intens konflik tetap stabil gue. Tetap stabil gue. Pokoknya gak mau gimana. Baca Alkitab. Baca terus. Karena yang bisa menolong diri kita cuma kita. Wak. Dan Tuhan. Semuanya ambil perannya masing-masing. Hai. Halo. Ambil peran masing-masing. Jangan diam, jangan biasa-biasa saja. Pakai caranya Tuhan, jangan pakai cara lu. Halo? Jangan cuma diem doang di rumah gak bergerak. Halo? Nanti saatnya gereja Tuhan ya kan, gereja Tuhan gue gak tahu nanti kapan ya kan. Anak Tuhan dikejar-kejar kan, gereja udah kita gak bisa begini lagi. Mumpung masih ada kesempatan begini, fellowship lah. Aku ingetin, masih fellowship. Ini gereja dibuat sekarang, dibuat pandemik aja pada pusing sekarang. Online. Halo? Ini baru begini nih, baru siapa namanya, baru corona loh. Halo? Belum nanti masanya antikris. Fellowship susah, Wak. Mumpung masih bisa fellowship. Oke, dengan anak Tuhan. Semangat kita. Oke, semangat ya teman-teman ya. Yang di rumah juga tetap semangat. Biarlah firman Tuhan terus menjadi kekuatan buat kita. Hari ini kesimpulannya biarlah kita tetap setia dengan Tuhan. Ya kan? Amin. Bilang kiri kanannya, pasti lu bisa setia. Ya itu saja. Thank you buat waktunya. Mari kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Kami ucap syukur Tuhan baik. Biar kami masih bisa terus Tuhan fellowship hari ini di Edit Heart. Tuhan terus ajarkan kami untuk kami mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan. Bagi buat kami semuanya, bahkan kawan-kawan kami juga yang online. Jagai kami semua tim, biarlah semuanya tertuju dengan agenda Tuhan. Tidak ada yang ngeblur, semuanya fokus dengan agenda Tuhan. Biarlah kami gerejamu Tuhan didapati setia sampai akhir. Di mana kami terus berjalan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, badai, hujan, panasan, laparan, bahkan apapun saja tidak ada yang memisahkan kasih Engkau di dalam kami. Dan kami sama-sama terus Tuhan joyful, bahkan terus Tuhan terus berjuang karena ada Tuhan di dalam kami. Biarlah Tuhan semuanya kami mainkan perannya masing-masing. Hari ini kembalikan kami Tuhan semuanya yang sudah mulai lemah Tuhan. Dengan kehidupan, dengan apapun saja bangkitkan kembali. Biarlah kami tetap didapati setia dengan Tuhan Yesus.
Dan kami percaya Tuhan upah dari kesetiaan itu mahal. Dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang menganugerahkan ke dalam setiap kami gerejanya. Lagi buat agenda Tuhan Yesus, terus Tuhan biarlah kami bersama-sama Tuhan bergandengan tangan unity semuanya dibangkitkan seluruh komitmen. Seluruhnya kami semuanya Tuhan benar-benar mau dijumpai oleh Tuhan, melihat setiap agendanya Tuhan sangat besar dan Tuhan ada bersama kami dan kami mengerjakannya tidak Tuhan Yesus biasa-biasa saja karena kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan di dalam setiap kami. Terlebih kasih Tuhan yang sempurna tinggal bersama kami dan semua bahkan malam hari ini juga buat kawan-kawan yang ada bersama kami offline juga hamba berdoa semuanya Tuhan ambil bagian. Dalam nama Yesus tidak ada yang diam-diam saja hari ini. Mereka mulai kembali Tuhan Yesus antusias bersama Tuhan. Bahkan bersama komunitas fellowship Tuhan bersama tubuh Kristus. Kami bersama-sama Tuhan Yesus bergandengan tangan mengerjakan punya Tuhan, mimpinya Tuhan sampai selesai. Terima kasih berkat-berkat Tuhan terus tercurah buat kami Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami semuanya disempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you.